لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله وسبحان الله بكرة وأصيلا
إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah lah yang mencukupi kita. Dialah sebaik-baik tempat berserah diri, sebaik-baik pelindung dan penolong. Yang terhormat Wali Kota Parepare, Bapak Dr. Haji Muhammad Topan Pawe SHMH, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Kandidat Dr. Ibu Haja Erna Rasid Topan SE MPD. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Parepare, Bapak Haji Pangerang Rahim. Yang kami hormati Kapolres Parepare, Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Andiko Wicaksono SIK. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Parepare selaku Ketua Panitia Hari-Hari Besar Islam Kota Parepare, Haji Iwan Asaat APMSI, beserta Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ibu Haja Erni Erawati. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Bapak Haji Haria Fitriadi SAG MAG. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sepatutnya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hanya dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah jualah, sehingga kepada kita sekalian berkesempatan hadir bersama-sama di alun-alun lapangan Adi Makassau guna melaksanakan salat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah, bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 22 April tahun 2023 Masehi. Hadirin yang sama kami hormati, sebelum kita mendengarkan sambutan Bapak Wali Kota, kami mengajak kepada seluruh hadirin yang di luar lapangan untuk tidak membentuk saf. Cukup memadai lapangan Adi Makassau kita gunakan untuk salat Id. Teratur tertib saat-saat menjelang acara puncak pelaksanaan salat Id. Kami sampaikan perangkat-perangkat pelaksanaan salat Idul Fitri di lapangan Adi Makassau yang bertindak sebagai munadi atau yang memberi penjelasan tentang tata cara pelaksanaan salat Id, Bapak Hasanuddin SPD, Imam Rawatib Masjid Islamic Center. Sedangkan yang bertindak sebagai imam atau yang memimpin salat Id, Bapak Muhammad Ripai Sarjana Komunikasi Islam, Imam Masjid Terapung BJ Habibie. Sedangkan yang bertindak sebagai hatib atau yang membacakan khutbah, Bapak Ustaz Haji Amri Amir SAG MAG. Sangat diharapkan kepada kita sekalian dalam kebersamaan, dan ini adalah menjadi sunnat muakkad. Sunnat sangat penting, menyempurnakan salat Idul Fitri 2 rakaat, satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh hatib. Boleh jadi di banyak tempat setelah salam ke kanan, salam ke kiri, tanpa tedeng aling-aling dia bangkit dari tempatnya meninggalkan tempat sholat. Jangan sampai sekali. Duduk tawadhu, bersembah sujud dan bermunajat kepada Allah. Kita duduk saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, kebersamaan umat Islam, syiar Islam. Sempurnakan salat kita mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh hatib. Semoga seluruh jamaah yang ada di lapangan ini panjangkan umurnya ya Allah, mudahkan rezekinya ya Allah, pertemukan kami semua ya Allah di surgamu nanti. Selanjutnya, mari dengan penuh perhatian kita mendengarkan sambutan Wali Kota Parepare kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Topan Pawe SHMH. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Pertama-tama yang saya hormati, banggakan dan muliakan Bapak Wakil Wali Kota Parepare. Yang saya hormati segenap pejabat Forkopimda Kota Parepare atau yang mewakili, dan secara khusus hadir di tengah-tengah kita Bapak Kapolres Kota Parepare. Yang saya hormati Hatib Haji Amri SAG MAG yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Parepare. Yang saya hormati dan cintai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Parepare. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Haji Fitriadi SAG MAG. Yang saya muliakan insya Allah Imam Muhammad Rifai, Sarjana Komunikasi Islam. Yang saya hormati segenap staf ahli, para asisten, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, para direktur rumah sakit, kepala bagian, camat dan lurah lingkup pemerintah Kota Parepare yang saya banggakan dan cintai, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para jamaah salat Id yang berbahagia. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang penuh berkah ini, kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan kemenangan Idul Fitri dengan bersama-sama membaca takbir, tahmid, dan tahlil mulai kemarin setelah tenggelamnya matahari hingga sekarang. Mudah-mudahan serangkaian ibadah yang kita lakukan bersama diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur kita kepadanya. Hari ini semua umat Islam merayakan hari raya Idul Fitri, yakni suatu hari yang penuh kebaikan dan kegembiraan, terutama berkat terampuninya dosa-dosa yang telah kita lakukan setelah meraih suatu kemenangan. Sebab baru saja kita merampungkan pelaksanaan peperangan yang maha besar melawan hawa nafsu dengan melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, dan pada akhirnya kita keluar sebagai pemenang dengan predikat la'allakum tattaqun. Di antaranya nikmat sehat walafiat, panjang umur, rasa uhuwah Islamiyah, serta keimanan yang alhamdulillah masih bisa kita rasakan bersama-sama, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini, yang cerah ini, kita bisa berkumpul berbahagia dan bersuka cita untuk melaksanakan salat Idul Fitri yang insya Allah akan segera kita jalankan bersama. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang selalu menjadi teladan bagi kita, manusia terbaik yang mendapat hak berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra Mi'raj karena cintanya yang begitu mulia. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau pada yaumil akhir kelak. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Id yang kami cintai karena Allah, terima kasih kepada warga Parepare yang saya cintai, yang hari ini bersama-sama berkumpul di sini. Pada Idul Fitri kali ini
Ada banyak hal harus disyukuri atas rahmatnya yang menyertai kita semua, atas kesehatan yang dilimpahkannya, atas perlindungan yang dikarunianya, atas kemenangan di hari yang berkah ini. Suasana yang penuh suka dan cita ini harus kita syukuri bersama-sama dengan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan berbagai amal soleh dan mempertahankan nilai-nilai ibadah Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, kepada keluarga yang baru datang dari rantau, saya ucapkan selamat datang di kota Parepare, kota cinta sejati Habibie Ainun. Selamat pula berkumpul, selamat menikmati hidangan bersama keluarga tercinta, selamat bersilaturahmi, dan selamat saling memaafkan. Pada kesempatan ini, kepada warga masyarakat Parepare di rantauan yang baru datang di Parepare kali ini, saya ingin menyampaikan kota yang kita cintai ini, alhamdulillah, pada akhirnya terakhir mampu membuktikan bahwa PSM menjadi home base di kota Parepare ini, dan itu adalah bahagian dari kemajuan peradaban di kota yang kita cintai ini. Suasana yang penuh sukacita ini harus kita syukuri bersama dengan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan olehnya itu, kepada keluarga yang hadir dari rantauan ini, saya ucapkan sekali lagi selamat datang di kota Parepare. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, banyaknya penghargaan yang telah kita terima. Pemerintah kota Parepare dengan kebersamaan rakyatnya, alhamdulillah, terbesar di Sulawesi Selatan, terbanyak di Sulawesi Selatan dan bahkan kawasan timur Indonesia. Kota Parepare telah mengukir prestasi dengan 238 penghargaan yang telah diterima oleh pemerintah kota Parepare. Diharapkan dapat menular pada masyarakat kota Parepare sehingga menjadi kultur baru di masyarakat Parepare agar memelihara prestasi-prestasi lainnya di masa yang akan datang. Marilah berinovasi dan berkreasi guna mendukung program dan kegiatan pembangunan di kota Parepare yang sama kita cintai ini, baik pembangunan fisik maupun pembangunan keumatan. Selanjutnya, pemerintah kota Parepare memiliki komitmen yang kuat dalam membangun baik pembangunan fisik maupun pembangunan keumatan, seperti hadirnya Masjid Terapun B.J. Habibie yang menjadi kebanggaan masyarakat Parepare, bahkan masyarakat Sulawesi Selatan, yang dibangun di pesisir pantai Mati Rotasi. Anjungan Cempae yang dibangun di pesisir pantai Cempae. Anjungan Cempae harus selalu bersih dan dijaga. Sayang kalau ikon kebanggaan kota di Parepare ini yang begitu banyak tidak terawat dan tidak terjaga. Kasihan masyarakat karena ini adalah milik masyarakat. Selanjutnya, pembangunan fisik lainnya adalah pembangunan gedung COVID Center Rumah Sakit Andi Makassau, pembangunan gedung infeksi IPSRS, dan renovasi ruang Brain Center Rumah Sakit Andi Makassau. Ruangan Brain Center ini adalah dambaan bagi kita semua karena satu-satunya di wilayah timur dan utara Sulawesi Selatan. Begitupun rehabilitasi sedang dan berat prasarana, utilitas sekolah, dinas pendidikan dan kebudayaan, pembangunan pusat kuliner dan rehabilitasi, konstruksi jalan, betonisasi, revitalisasi, dan lingkup pengadaan rumah impian dan rumah bagi penghasilan rendah, pembangunan mal pelayanan publik, pembangunan kantor dinas PKP, dinas pertanian dan kelautan, pembangunan akses jalan alam Suaka Lestari kota Parepare, pembangunan jembatan kembar, pembangunan pasar WKE, pelataran UMKM, revitalisasi Stadion Gelora B.J. Habibie, dan rumah impian, pengelolaan pendidikan SD SMP yang berkonstruksi, dan pembangunan trotoar. Sejumlah hasil pembangunan tersebut adalah merupakan upaya dan indikator mendongkrak perputaran ekonomi kota Parepare. Dan pada kesempatan ini, dari semua upaya pembangunan infrastruktur dan pembangunan keumatan, kesemuanya itu karena dukungan dan support dari segenap
jajaran TNI Polri. Terima kasih kepada Pak Kapolres yang tidak henti-hentinya mensupport pemerintah Kota Parepare sehingga dapat berhasil seperti ini. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kami berharap ada sentra perputaran ekonomi baru di Kota Parepare. Demikian pula dengan pembangunan kawasan wisata religius dan peralatan UMKM. Hal ini kita telah buktikan di kawasan Masjid Terapun B.J. Habibie. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya berharap kepada seluruh stakeholder dan masyarakat supaya dimanfaatkan semua hasil pembangunan tersebut, dijaga, dipelihara, dan disyukuri agar dapat bermakna bagi kita semua kaum muslimin dan muslimat. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan pula ada suatu nilai kebanggaan bagi kita masyarakat Parepare, yaitu hadirnya Institut Teknologi B.J. Habibie. Sejak 2014 kami merintis dan terrealisasi tahun 2021. Sekarang ini sudah punya mahasiswa 3 prodi program pendidikan, dan alhamdulillah kami dapat informasi bahwa tahun ini ditambahkan 10 prodi, 10 program pendidikan. Hal ini sekali lagi adalah merupakan peradaban di bidang pendidikan. Kita bangga karena ITH adalah Institut Teknologi B.J. Habibie Negeri. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya izinkan saya pada kesempatan ini untuk mengkonkretkan hasil-hasil pembangunan yang telah kita capai sebagai berikut. Pembangunan atau pertumbuhan ekonomi kita alhamdulillah wa syukurillah pada saat pandemi drop menjadi minus 0,08, tapi angka ini adalah yang terbaik di Sulawesi Selatan dan secara nasional. Dan setelah pemulihan ekonomi naik secara berlahan, tahun 2021 4,41%, tahun 2022 alhamdulillah sudah plus 5,93%. Artinya pemulihan ekonomi di Kota Parepare berjalan sesuai ekspektasi kita semua. Demikian pula pendapatan per kapita masyarakat saya, rakyat saya dari tahun ke tahun meningkat, dan pada hari ini, saat ini tahun 2022 data terakhir yaitu sudah mencapai 56.016.000 rupiah. Demikian pula tingkat kemiskinan dari waktu ke waktu menurun sangat signifikan. Masyarakat miskin di Kota Parepare sekarang ini adalah tinggal 5,41%, yang terendah di Sulawesi Selatan. Dan jika dikonversi penduduk miskin kita tinggal 7.930 dari 157.000 penduduk. Dan alhamdulillah di Parepare tidak ada kemiskinan ekstrim. Dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, hal ini harus kita syukuri. Tingkat pengangguran di Kota Parepare terus menurun dari 7,14 turun terakhir 5,60%, dan jumlah pengangguran itu jika dikonversi hanya 4.025 jiwa. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang tidak kalah pentingnya adalah indeks pembangunan manusia yang berada pada 78,54%. Lagi-lagi yang terbaik di Sulawesi Selatan dan lebih baik dari secara nasional. Angka harapan hidup kita alhamdulillah dari 70,88 tahun sekarang sudah menjadi 71,57 tahun. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang tidak kalah pentingnya adalah indeks Gini rasio. Indeks Gini rasio kita pada awalnya adalah 3,82, sekarang 0,377%. Artinya tingkat kesenjangan antara orang kaya, orang mampu dan orang tidak mampu atau orang miskin sangat terkendali dan sangat rendah. Terbaik pula di Sulawesi Selatan dan juga secara nasional.
Hadirin dan hadirat yang berbahagia, olehnya itu yang terakhir adalah simpanan masyarakat. Simpanan masyarakat kita yang jumlahnya hanya 157.000 kurang lebih, sekarang sudah mencapai 4,7 triliun di 14 bank, di 17 bank, yaitu 14 bank konversi dan 3 bank konvensional. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, pada akhirnya saya berharap kepada seluruh stakeholder masyarakat supaya dimanfaatkan semua hasil pembangunan ini karena demi kesejahteraan kita semua. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dan pada akhirnya saya gunakan kesempatan ini di hadapan rakyatku semua, di hadapan kaum muslimin dan muslimat, izinkan saya dari lubuk hati yang paling dalam untuk pamit kepada kita semua, karena ini adalah Idul Fitri yang terakhir saya bersama dengan rakyat saya. Saya dengan penuh suka dan duka telah bersama kita semua di tahun ke-10 ini, 9 tahun 5 bulan, yang tentunya tidak terlepas dari segala kelemahan-kelemahan saya. Saya telah mempersembahkan yang terbaik sebagai pemegang amanah untuk rakyat saya. Saya manusia biasa, dan pada akhirnya saya ingin menyampaikan semua kepada kita semua. Saya telah berbuat dan telah mengabdikan jiwa dan raga saya kepada kita semua. Saya mohon kiranya jiwa dan raga ini masih saya harus syukuri. Allah memberikan nikmat kekuatan dan kesehatan, nikmat kemampuan. Mudah-mudahan ke depan dengan doa kita semua, saya diberikan kesempatan untuk mengabdikan kemampuan jiwa dan raga saya demi keumatan di tempat yang lebih tinggi lagi karena lillahi ta'ala. Demikianlah penyampaian saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan jalan yang penuh kelapangan bagi kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara pelaksanaan Salat Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Adapun niat salat Idul Fitri, usalli sunnatal li'idil fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kami ulangi, usalli sunnatal li'idil fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku berniat salat sunat Idul Fitri 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian kita membaca doa iftitah. Setelah itu kita kembali bertakbir, Allahu Akbar. Terhitung 1 kali takbir dari 7 kali takbir yang disunnahkan di rakaat pertama. Kemudian kita membaca tasbih, Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita kembali bertakbir, Allahu Akbar, terhitung 2 kali dan seterusnya sampai 7 kali takbir di rakaat yang pertama. Kemudian kita mendengarkan bacaan imam, kita ikuti gerakan imam sampai kita kembali berdiri untuk mengambil rakaat yang kedua. Allahu Akbar. Ini dinamakan takbir intikal. Kemudian kita kembali bertakbir, Allahu Akbar.
terhitung 1 kali takbir dari 5 kali takbir yang disunnahkan di rakaat yang kedua. Kemudian kita kembali membaca tasbih subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya sampai 5 kali takbir. Kemudian kita mendengarkan bacaan imam, kita ikuti gerakan imam, kita akhiri salat kita dengan mengucapkan salam ke kanan dan salam ke kiri. Jamaah sekalian, setelah itu kita tinggal mendengarkan khutbah yang akan dibacakan oleh khatib, karena khutbah merupakan bagian dari kesempurnaan pelaksanaan salat Idul Fitri. Mari kita bersama-sama melaksanakan salat Idul Fitri. As-salata jami'an, as-salata jami'an, sallu sunnatan li'idil fitri rak'ataini jami'atan rahimakumullah. Salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salatu jami'ah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن ربنا حمده ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا الله أكبر الله أكبر
سمع الله ربنا لمن حمده ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bismillahi masya Allah. Bismillahi la ilaha illallah. Bismillahi la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Wali Kota Parepare, dalam hal ini Bapak Dr. Haji Muhammad Topan Pawe SHMH beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Wakil Wali Kota Parepare. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kapolres Kota Parepare. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Sekda Kota Parepare beserta Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Parepare. Yang kami hormati dan kami muliakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare beserta seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawmil 'idil ibadatil mu'minin wa khatamin bihi syahrul siyami lil mukhlisin wa ja'ala fi ta'atihi fid dunya wal akhirah lit ta'iin wa fi ma'siyati dhullid daril asiyin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan tutahhir qulub minal isin layyin wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu atwa'ul khaliqi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallahi fa innaha syahrul muttaqin wa siyatillahi linnasi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dengan ucapan takbir, tahmid dan tahlil menggelegar membahana ke angkasa raya sejak terbenamnya matahari pada akhir Ramadan kemarin sebagai tanda kita melepas kepergian bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah bagi orang yang beriman dan melaksanakannya dengan penuh rasa khusyuk karena mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lepas dengan penuh haru dan rasa bahagia
Mengapa tidak? Bukankah bulan penuh Ramadan ini adalah merupakan bulan yang penuh latihan dalam bentuk amaliyah Ramadan. Dengan amaliyah tersebut diharapkan dapat menjadi bekal, petunjuk kepada kita semua dalam mengisi hidup dan proses kehidupan di masa mendatang yang penuh problem yang berkesinambungan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri memang telah menyatakan bahwa bagi manusia perjuangan hidup itu terus berkelanjutan sampai dengan hari kiamat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bagaimana caranya hidup ini senantiasa memang penuh dengan problema. Karena itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan resep kepada kita agar selalu berupaya menyelesaikan satu persatu sesuai urgensi dan urutannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Insyirah, fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Mengingat begitu banyaknya problematika yang dihadapi manusia, maka manusia normal tidak akan suka membuat atau menimbulkan persoalan baru. Apalagi melihat persoalan sebelumnya belum diselesaikan secara tuntas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yaumil Id hari ini sering juga disebut sebagai hari kemenangan, yaitu kemenangan bagi orang yang mampu membebaskan diri dari segala godaan dengan cara menahan diri dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak makan, tidak minum, dan tidak bercampur dengan sang istri di siang hari, walaupun itu perbuatan halal, tetapi karena ketaatan kita kepada perintah Allah, maka kita harus menghindarinya. Proses tersebut akan mendorong kita dengan penuh keyakinan untuk selalu menghindar dari segala perbuatan maksiat dan perbuatan lain yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Bagi manusia yang ingin terus meningkatkan kualitas jati diri insaniahnya, maka hasil puasa awam akan ia tingkatkan kualitasnya menjadi puasa khusus, yaitu mempuasakan mulut dari berkata dusta, mengumpat dan mengunjing, menfitnah dan memprovokasi orang, serta memakan barang yang haram. Mata dilarang melihat barang yang diharamkan dan tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Menjaga dan mempuasakan telinga dan pendengaran dari gosip dan isu negatif yang bermaksud fitnah dan adu domba. Setiap berita atau kabar hendaknya disaring dengan baik dan objektif, rasional, sehingga tidak terjadi distorsi dan miskomunikasi. Menjaga dan mempuasakan segenap anggota badan, terutama tangan dan kaki, untuk tidak memegang atau mengambil barang yang bukan hak kita, seperti mencuri, korupsi, menipu dan lain-lain, serta menyetop langkah ke tempat maksiat. Sebab kalau puasa kita hanya pada tingkatan awam tadi, apalagi dikerjakan hanyalah karena lata atau ikut meramaikan saja, maka renunkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak dari orang yang berpuasa itu tiada hasil yang diperoleh dari puasanya kecuali lapar dan dahaga belaka. Dan betapa banyak pula orang yang berjaga di malam hari, tiada hasil yang diperoleh dari berjaganya itu selain menahan-nahan tidur dan menyakiti tubuhnya saja. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya berusaha agar dari tahun ke tahun meningkatkan kualitas puasanya sampai ke tingkat puasa khusus bil khusus, di mana puasa kita batal dalam sekejap saja bila kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya dalam setiap gerak, langkah dan tingkah laku kita selalu akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bagi pemimpin yang akan merumuskan kebijakan untuk kemaslahatan umat, hendaknya bersandar ketentuan kepada Allah. Karena hanya kepada pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya saja yang dapat ditaati atau diikuti oleh umat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Hai sekalian orang-orang yang beriman, kata Allah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulmu. Wa ulil amri minkum adalah pemimpin-pemimpin di antara kamu. Kalau ada pemimpin yang taat kepada Allah, pemimpin yang taat kepada Rasulnya, maka insya Allah rakyat tersebut wajib mentaati pemimpinnya. Pemimpin yang ditaati adalah pemimpin yang adil tanpa pandang bulu, bijaksana, dan memiliki integritas pribadi yang tinggi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwana bil qisti syuhada. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah,
Jadilah kamu orang-orang yang benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpan dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Betapa tepatnya perumpamaan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dunia ini akan merupakan taman yang indah bila ia dihuni dan dihiasi oleh 5 komponen bangsa, yaitu berkembangnya dan diaplikasikannya ilmu para ulama dan cendekiawan, adilnya para pemerintah, khusyuk dan taat ikhlasnya para penganut agama, jujurnya para pedagang, dan disiplinnya para pegawai aparatur pemerintah. Sebaliknya, angkara murka akan melanda suatu negeri atau dunia bila ia dihuni oleh pertikaian dan iri hati yang muncul antara ulama dan cendekiawan dalam pernyataan yang saling bertentangan dan membingungkan rakyat, pemerintah yang zalim, penganut agama beribadat hanya dalam bentuk ritual formal yang disusupi oleh sifat ria, lata, dan mementingkan kepentingan diri, hilangnya rasa tasamu dan toleransi. Pedagang dan pengusaha yang tidak lagi bersifat amanat, gemar melakukan manipulasi, penipuan dan bentuk penggelembungan aset. Pembangkangan pegawai aparatur negara terhadap ketentuan hukum, baik karena pertimbangan sepihak atau golongan, maupun pelanggaran terhadap janji dan sumpah jabatan, sehingga terjadilah penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, serta penyelewengan lainnya. Memang bendera zalim ditancapkan oleh syaitan dan kawan-kawannya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingatkan kepada kita, berlindunglah kalian kepada syaitan, berlindunglah kalian kepada iblis. Syaitan tidak suka dengan orang yang bersifat adil, syaitan tidak senang dengan orang yang berilmu, syaitan tidak memuji bagi orang yang beramanah, syaitan tidak suka dengan orang yang melakukan keikhlasan. Bahkan syaitan senantiasa jamaah dimuliakan oleh Allah tidak senang kepada orang yang jujur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Islam yang hakiki mengajarkan umatnya untuk tidak merayakan hari kemenangan dengan pesta pora, melainkan selalu ditutup dengan bentuk ibadah salat, disertai kegiatan sosial sebagai tanda rasa syukur dalam rangka memupuk solidaritas sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri hari ini kita diwajibkan membayar dan menyalurkan zakat fitrah untuk meratakan konsumsi karbohidrat dan zakat mal kepada fakir miskin dan golongan mustahik lainnya. Semua didasarkan atas perintah Nabi bahwa bukanlah ia dari golongan umatku orang yang enak makan dan kenyang, sedangkan tetangga sebelah rumahnya mengalami kelaparan. Tiada seorang dikatakan beriman kepadaku bila ia merasa kenyang sepanjang malam, sementara tetangganya menderita kelaparan. Amaliyah dalam bentuk berbuka dan memberi buka puasa kepada orang yang membutuhkan, menunaikan membayar zakat, di samping upaya mengeratkan silaturahmi, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan dalam menjaga integritas bangsa, juga agar meningkatkan rasa solidaritas nasional, menghilangkan kecemburuan sosial sebagai elemen unsur perpecahan yang dapat menggoyahkan integritas bangsa. Sifat solidaritas inilah yang harus kita tingkatkan dan pelihara terus, apalagi dalam menghadapi situasi atau kondisi ekonomi dewasa ini yang masih terus mengalami krisis, di mana oleh pemimpin, para pengambil kebijakan belum kunjung terasa secara tuntas, karena mereka masih dalam tahapan suasana saling menghujat dan belum memperoleh solusi yang mampu mengatasi inti persoalan secara substansial. Mulai hari ini, mari kita hentikan saling menghujat dan saling menuding. Sebaiknya wahai para pemimpin bangsa, duduklah bersama memikirkan dan menata kehidupan dalam perumusan kebijaksanaan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan sumber perpecahan disintegrasi bangsa. Renungkanlah kembali apa yang menjadi seruan Abi Dzar Al-Ghifari, ya ma'syaral agniya wa su'il wal faqara, hai orang-orang yang berpunya, bantulah kaum melarat yang tidak berpunya. Rumuskanlah politik perekonomian bangsa yang memihak kepada pemberdayaan masyarakat banyak, karena para konglomerat yang selama ini dipercaya untuk mengembang sebagai lokomotif pembangunan dengan berbagai pemberian fasilitas ternyata gagal total, bahkan telah membuktikan dirinya sebagai perusahaan keropos yang bertumpuk utangnya. Mereka tak punya malu, bahkan tega berbuat zalim.
menipu dan menyebabkan masyarakat menderita bentuk krisis ekonominya yang sampai sekarang belum sempat terselesaikan. Wahai para penghutang besar, selesaikanlah hutang-hutang Anda sebelum menghadap ke hadirat Ilahi. Bila tidak, Anda harus siap menerima kehinaan dan hukuman di dunia dan tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat sabda Nabi, matlul ghanni zulman, orang yang mampu membayar utang tetapi menunda pembayarannya, maka ia berlaku zalim. Orang yang mengundur-undur pembayaran utang bagi orang yang mampu membayar, maka sungguh ia telah menghalalkan dirinya dan dihina bahkan dihukum. Orang syahid saja kalau mempunyai utang yang belum terlunasi tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni bagi orang yang mati syahid setiap dosanya kecuali adalah utangnya. Dan sifat orang yang berutang telah diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajulu idza gharimal haddatha fakadzdzaba wa adda fa akhlafa. Sesungguhnya jika seorang terlilit utang, kalau berbicara ia dusta dan kalau berjanji ia ingkar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Salah satu amalia Ramadan yang ramai dilakukan adalah melakukan salat tarawih, qiyamul lail. Selain sebagai latihan bagi yang selama ini belum salat, memperbanyak salat tentu mengingatkan kita bagaimana pentingnya fungsi salat sebagai alat memupuk disiplin waktu dan sebagai alat pengontrol diri yang bersifat otomatis untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sesuai dengan firman Allah, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, kalau ada orang yang melakukan salat tetapi juga masih bergeliman dalam kemaksiatan, artinya mereka tidak mampu mencegah hidupnya dari perbuatan mungkar, maka perlu kita melakukan introspeksi diri. Jangan-jangan salat yang kita kerjakan itu sekedar ibadah ritual formal tanpa mengaplikasikan makna dan isi hakikat dari bacaan selama ia salat. Resapi makna dan bacaan dan aplikasikanlah dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di bulan Ramadan, selain kita rajin melakukan tadarus Al-Quran, juga berusaha untuk menelaah isinya. Membaca saja kita sudah mendapatkan pahala, apalagi bila kita mengetahui maknanya, mencari latar belakangnya dan mencoba menerapkan dalam kehidupan kita sebagai bahan rujukan atau pedoman hidup. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, telah ku tinggalkan dua perkara kepadamu, siapa yang berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Apa saja dua perkara itu kata Nabi? Kitaballahi Al-Quran wa sunnati Rasul, adalah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam memasuki era globalisasi ketiga, di mana transparansi dalam pengembangan ilmu pengetahuan menjadi kunci utama, maka Al-Quran banyak menyimpan ayat-ayat yang bisa dijadikan rujukan dalam melakukan penelitian dasar maupun aplikatif yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan umat. Dasarnya adalah banyak membaca, memahami, menganalisa, dan mencari alternatif terbaik dalam penyelesaian masalah. Kalau mau memenangkan persaingan di era global, tinggalkan sifat tidur dan berpangku tangan. Sudah tiba saatnya kita bangkit kembali, menyingsingkan lengan baju, membenahi diri, membersihkan diri dari pengaruh dan dominasi orang asing sambil merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Demikian Ramadan ini telah berlalu, tetapi ia meninggalkan sekian banyak prinsip dan norma hidup yang harus dijaga, dipelihara dan dikembangkan terus-menerus agar berkesinambungan. Kalaulah amaliyah tersebut kita lakukan sebagai ibadah yang penuh iman dan mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, maka terampuni seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu. Dengan demikian kita menemukan kembali fitrah kita sebagai manusia yang suci, ciri dan jati diri hakiki umat manusia. Kalau kita ingin derajat takwa kita terpelihara lebih meningkat, maka marilah kita melenggengkan isi dan hikmah amalia Ramadan tersebut pada hari-hari mendatang secara sadar, sistematik, dan konsisten dalam berbangsa dan bernegara. Itulah proses takwa yang berkesinambungan. Tinggalkanlah sifat dan watak saling menghujat dan mencurigai. Selesaikanlah perbedaan pendapat dengan duduk satu meja. Jauhkan dan tahanlah diri dari dalam membuat pernyataan diri sendiri yang dapat membingungkan umat. Bagi yang pernah melakukan kesalahan, akuilah kesalahan itu secara jantan dan kesatria, serta minta maaflah. Lebih baik kita mengakui kesalahan di dunia daripada menyembunyikannya, sebab di akhirat kelak
malaikat secara transparan pasti akan membongkar segala catatan kita, di mana mulut disumbat, tetapi seluruh anggota badan yang bertindak pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sebagaimana firman Allah yang disebut di dalam Al-Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulukum bima kanu yaksibun. Pada hari ini mulut mereka kami kunci rapat-rapat dan bersaksilah kedua tangan dan kaki mereka. Apa yang telah diperbuat tangan mereka di dunia, apa yang telah diperbuat kaki mereka di dunia, semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, berdasarkan fadilah puasa ini, mari kita tumbuhkan budaya memberi maaf terhadap orang yang telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Sebab manifestasi rasa kasih sayang kita hari ini. Sebab bila kita tidak memberi maaf, maka Allah tidak akan memaafkan dosa di antara manusia. Sebelum manusia itu sendiri saling memaafkan, ingatlah bahwa kalau kita meminta maaf dapat memperoleh pahala, maka yang memberi maaf insya Allah akan memperoleh pahala yang berlipat ganda, karena telah merealisir sifat Allah dalam kehidupannya sebagai Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akhirnya, dalam membangun dan membina kehidupan berbangsa dan bernegara, marilah kita membiasakan diri hidup seperti lebah. Hidup seperti lebah, hidupnya tidak pernah mengganggu lingkungannya. Dahan yang rapuh pun bila ditenggeri tidak akan patah. Apapun yang dimakan selalu suci, demikian pula apa yang dikeluarkan dari tubuhnya selalu memberi manfaat kehidupan yang lebih baik. Sengatannya pun dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Mathalul mu'minina kamathalil nahl, in akalat stoyiba wa in wadaat stoyiba wa in waqa'at ala udin nakhil lam takri. Seorang mukmin itu, kata Nabi, adalah ibarat seperti lebah. Apabila ia makan barang yang baik, dan apabila mengeluarkan sesuatu dari badannya, itu pun barang yang baik. Dan apabila hinggap walau di sebuah ranting yang lapuk, ranting itu sedikit pun tidak akan rusak atau patah. Jauhilah hidup seperti ulat yang bila bertengger di atas daun segar, ia baru berhenti makan bila seluruh daun itu telah dilahapnya, sehingga yang tersisa hanyalah tulang-tulang yang berserakan. Hindari pula hidup seperti lalat yang hidupnya terus bergeliman di tempat yang kotor, yang penuh dengan maksiat. Hidupnya terbang ke sana kemari sebagai penyebar penyakit. Na'udzubillahi min zalik, na'udzubillahi min zalik. Dan akhirnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus mendoakan Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare, khususnya kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Topan Pawe SAMA yang begitu banyak berjasa kepada seluruh masyarakat Kota Parepare, yang begitu banyak membangun keindahan tatanan Kota Parepare. Ingat jamaah dimuliakan oleh Allah, keberhasilan seorang pemimpin itu adalah merupakan dukungan rakyat terhadap pemimpinnya. Insya Allah apa yang dibangun oleh Bapak Wali Kota Parepare dan juga Bapak Wakil Wali Kota Parepare yang didukung penuh oleh para jajaran-jajaran pemerintahannya, insya Allah amal jahiriyah Bapak nanti dari kemudian akan menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, hindarkanlah bangsa dan negara kami dari segala macam cobaan dan malapetaka yang tak terpikulkan oleh kami. Ya Allah, kalau laknat dan cobaan yang Engkau timpakan kepada kami adalah sebagai akibat dosa-dosa kami, ampuni kami ya Allah. Karena tanpa kasih sayang dan ampunan-Mu, kami akan tetap menderita dan tidak mampu akan keluar dari azab-Mu. Karena itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah rahmat, ampunan dan maghfirah-Mu ya Allah. Ya Allah, kalau cobaan dan siksaan yang Kamu timpakan kepada kami adalah karena ulah dan kebijakan para pemimpin bangsa kami, maka tunjukilah mereka kepadamu jalan yang lurus, dan sadarkanlah mereka agar lebih teliti, cermat dan konsisten, bahkan istiqomah dalam segala tindak dan tanduknya ya Allah. Karuniakanlah mereka kesadaran agar memiliki sifat siddiq, jujur, amanah, arif dan bijaksana, tabligh, transparan dalam berkomunikasi, dan fatona, profesional dan memiliki komitmen yang tinggi sebagaimana Engkau sifatkan kepada Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam mengayomi umat. Allahumma ya Allah, singkirkanlah sifat zalim, dengki, khianat, dusta, munafik,
dan membanggakan dari penguasa dan masyarakat kami. Gantikanlah sifat dengan sifat yang adil, kasih sayang, hormat menghormati. Tumbuhkanlah sifat amanah, jujur dan disiplin, taat pada aturan, terutama aturan yang digariskan olehmu dan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fanzurna 'alal qaumil kafirin. Fanzurna 'alal qaumil munafiqin. Fanzurna 'alal qaumil musyrikin. Fanzurna 'alal qaumil fasiqin. Allahumma ya Allah, terimalah segala amal dan ibadah kami, karena semuanya kami serahkan secara bulat kepadamu ya Allah. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khadiyal ya ajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, lindungi ya Allah kepada Bapak Wali Kota Parepare dan Wakil Wali Kota Parepare beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Parepare dari segala hal-hal yang buruk. Ya Allah Ta'ala Rabbi, sehatkan badannya ya Allah. Ya Allah Ta'ala Rabbi, hindarkan kami semua dari segala musibah, bencana dan bahaya. Ya Allah Ta'ala Rabbi, himpun kami semua termasuk golongan hamba-hambamu yang soleh, hamba-hambamu yang soleh dan soleha, dan himpun kami semua termasuk golongan hamba-hambamu yang di dalamnya ada pemimpin yang adil, pemimpin terhadap rakyatnya, sehingga insya Allah seperti kepedulian pemimpin yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota Parepare dan Bapak Wakil Wali Kota Parepare. Ya Allah Ta'ala Rabbi, ampunkan dosa kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa kepada kedua orang tua kami ya Allah. Mungkin ada di antara majelis Idul Fitri yang hadir di tempat ini ya Allah. Di antara mereka ada di antara orang tua mereka yang dalam keadaan kondisi sakit. Sembuhkan segala penyakitnya ya Allah. Jika ada di antara mereka yang hadir di tempat ini, orang tuanya telah mendahulunya ya Allah ya Rabbi ya Rahman, tempatkan mereka di sisimu ya Allah. Luaskan kuburannya ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Sejak kecil kami diasuhnya, sejak kecil kami diajarkan agama, mengenalkan tentang kebesaranmu ya Allah. Ampunkan dosa kepada kedua orang tua kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kullu amin wa antum bi khairin minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, demikian rangkaian pelaksanaan salat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah atas nama pemerintah Kota Parepare, PHBI dan Kementerian Agama mengaturkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Mohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faizin atas nama pengurus panitia hari-hari besar Islam, pemerintah Kota Parepare, Kementerian Agama dan seluruh jajaran mengaturkan terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Dan diketemukan ada anak ibu yang merasa berpisah dengan anaknya. Ini ada anak ini, kira-kira umur berapa ini? Ya? Kira-kira umur 3 tahun ini. Ada di mimbar ini, di sumber suara. Ya, kepada ibu yang merasa berpisah dengan anaknya. Dia berada di sudut di sebelah selatan tadi diketemukan, ya di traffic light dekat lampu merah. Ini ada di sini anaknya, ya. Silakan Pak, ya biar dia di situ menunggu. Terima kasih sekali lagi atas nama berbagai komponen yang selama ini untuk bersama-sama dengan kita sekalian. Sekali lagi pemerintah daerah, pemerintah Kota Parepare, PHBI dan Kementerian Agama, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas segala partisipasi saudara-saudara untuk kita meminta semuanya berada dalam lapangan menyelenggarakan salat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Terima kasih sekali lagi.
kepada Bapak yang bertindak sebagai hatib atas nama Majelis Idul Fitri, kepada Bapak Haji Amir SAG MAG. Terima kasih kepada Bapak yang memimpin sholat, Imam Masjid Terapung BJ Habibie, Muhammad Ripai Sarjana Komunikasi Islam. Terima kasih kepada Saudara Hasanuddin SPD Imam Rawatib Masjid Islamic Center bertindak sebagai munadi, dan kepada semua pihak yang telah turut memberi dukungan terselenggaranya dengan baik pelaksanaan salat Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang merasa kehilangan kunci motor, ya, kami ketemukan di tempat ini ada 2 kunci motor Pak, ini ya. Yang ada merasa kehilangan kunci motor, silakan.